Jadi kamu memilih jauh, jadi kamu memilih menjauh sebagai cara untuk melindungi diri dari situasi yang membuat kakak tidak nyaman. Ya, jadi kakak memilih menjauh sebagai cara untuk melindungi diri kakak dari hal yang membuat kakak tidak nyaman. Ya, benar. Selain merasa takut dan tidak nyaman, apakah ada perasaan lain yang kakak rasakan? Ya, saya juga merasa sedih. Sedih seperti apa yang kakak rasakan pada situasi tersebut? Saya sedih karena sepertinya keluarga tidak harmonis, keluarga yang baik. Jadi kakak merasa sedih karena situasi keluarga kakak itu tidak sesuai dengan harapan kakak, keluarga yang harmonis, benar itu? Ya, benar. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan jujur. Dari cerita tadi, saya memahami bahwa suasana di rumah itu sering diwarnai dengan pertengkaran, terutama masalah ekonomi yang membuat kakak tidak nyaman, sedih dan takut. Kakak juga sering menghindari pertengkaran itu dengan cara masuk kamar. Di pertemuan berikutnya, kita bisa mencoba membahas cara-cara yang bisa membantu kakak untuk menghadapi situasi ini dengan mudah. Saya sudah berusaha menggunakan keterangan dan klarifikasi dengan cukup baik, terutama dalam menjelaskan istilah seperti tidak nyaman, tegang, dan sedih. Saya mencoba untuk tidak langsung menyimpulkan, tetapi memastikan pemahaman melalui pertanyaan yang lebih dalam dan terbuka, dan juga konfirmasi ulang. Namun, saya menyadari bahwa saya masih bisa meningkatkan kemampuan dengan merespon setelah klarifikasi. Kadang saya masih berhenti pada pemahaman situasi, belum sepenuhnya mengeksplorasi perasaan konseling secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, konselor sudah mampu menggunakan keterampilan klarifikasi dengan baik. Konselor juga mampu mengidentifikasi bagian-bagian yang belum jelas Saya dengan merasa cukup nyaman pada saat sesi konseling karena di mana dalam proses konseling, konselor tidak langsung menyimpulkan apa yang saya sampaikan, namun konselor memberi saya kesempatan untuk menjelaskan maksud yang saya sampaikan. Kemudian dengan konselor memberikan saya pertanyaan-pertanyaan, membuat saya menyadari permasalahan apa yang saya hadapi. Mungkin ke depannya saya berharap konselor bisa membantu saya untuk menghadapi situasi atau masalah yang saya hadapi. Menurut saya, selama sesi tadi yang sudah berjalan dengan baik, adalah saya sudah mencoba menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi, konseling punya kesempatan untuk menjelaskan dengan lebih bebas. pertanyaan yang digunakan tidak mengarah dan tidak mengandung asumsi. Jadi konseling tidak merasa ditekan. Selain itu, kamu juga sudah melakukan konfirmasi ulang dengan cukup baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dari sisi saya merasa cukup nyaman selama sesi sampai selesai, dan cara bertanya konselor membuat saya lebih mudah menjelaskan apa yang saya rasakan, dan juga bahkan saya jadi lebih sadar dengan perasaan saya sendiri. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya variasi pertanyaan masih bisa ditingkatkan, dan karena tadi ada beberapa pertanyaan yang berikutnya hampir sama. Ya, saya juga menyadari itu. Saya masih sering menggunakan pola pertanyaan yang sama karena fokus pada kualifikasi. Menurut saya juga, mungkin konselor bisa menggali perasaan saya lebih dalam lagi, dan tidak hanya berfokus pada situasi atau masalah yang saya alami. Selain itu, transisi pertanyaan juga bisa dibuat lebih lanjut lagi, supaya percakapan terasa lebih mengalir dan tidak seperti tanya jawab. Baik, itu tidak masuk analogi untuk saya supaya kedepannya bisa lebih natural dalam bertanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa keterampilan klarifikasi ini sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat dan masih perlu dilatih agar lebih bervariasi dan mendalam. Ya, setuju. A few minutes later. Selamat siang kakak, terima kasih kakak sudah bersedia hadir.
jarang ngobrol dan menjauh seperti apa ya kakak maksud? jadi dia tuh jarang ngobrol atau berbicara dengan saya, dan dia tuh lebih sering dengan hubungan yang lain daripada dengan saya. Menjauh itu biasanya seperti apa? Bagaimana? Jadi dia tuh sekarang terus tidak ada lagi dengan saya. Apakah itu disengaja? Sepertinya begitu. Jadi menurut kakak apa penyebabnya? Penyebabnya itu mungkin karena kami dua tuh beda pendapat. Beda pendapat seperti apa yang kakak maksud? Beda pendapat pada saat kerja kelompok. Menurut kakak apa penyebabnya? Karena kami beda pendapat Pendapat seperti apa yang kakak maksud? pada saat kerja kelompok. Bagaimana perasaan kakak? Perasaan saya tuh sedih dan kecewa. Sedih seperti apa? Saya merasa sedih karena merasa kehilangan teman. Jadi setelah itu apa yang kakak lakukan? Saya tuh jadi diam dan menghindar. Apa ada perasaan lain yang kakak rasakan? Iya ada, saya juga takut kehilangan dia. Terima kasih kakak sudah mau berbagi cerita. Kita akan membahasnya untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Selama sesi tadi saya sudah berusaha menggunakan keterampilan klarifikasi dengan cukup baik, terutama dalam memperjelas istilah seperti menjauh, diam, dan takut. Saya mencoba tidak langsung menyimpulkan, tetapi memastikan pemahaman melalui pertanyaan dan konfirmasi ulang yang saya tunjukkan kepada konselor. Secara umum, konselor sudah menggunakan keterampilan klarifikasi dengan cukup baik. Konselor mampu memperjelas pertanyaan konselor tanpa menyimpulkan, serta menggunakan pertanyaan yang tidak mengandung asumsi. Namun konselor masih perlu meningkatkan variasi pertanyaan dan lebih menggali perasaan konseling agar proses konseling menjadi lebih mendalam. Saya merasa cukup nyaman pada saat sesi konseling berlangsung. Konselor juga tidak langsung menyimpulkan, tetapi membantu saya menjelaskan apa yang saya rasakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan membuat saya lebih memahami perasaan saya sendiri. Awalnya saya hanya merasa sedih, tetapi ternyata saya juga merasa takut kehilangan teman saya. Baik, saya merasa sudah mencoba menggunakan keterampilan klarifikasi ini dengan baik, terutama dalam memperjelas pernyataan konseling. Namun, saya menyadari masih perlu lebih mendalami perasaan konseling. Saya merasa nyaman pada saat konseling berlangsung. Pertanyaan dari konselor membantu saya memahami apa yang saya rasakan. Tetapi saya berharap bisa lebih dibantu untuk menemukan solusi yang tepat. Konselor juga sudah cukup baik dalam menggunakan klarifikasi dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Namun perlu variasi pertanyaan dan pendalaman emosi agar sesi lebih maksimal. A few minutes later. Selamat siang kakak, terima kasih sudah hadir. Di sini kakak bisa bebas bercerita dengan nyaman. Apa yang ingin kakak ceritakan hari ini? Saya sudah tidak yakin dengan hubungan ini. Kayaknya dia sudah beda. Saat kakak bilang dia sudah beda, apa yang membuat dia beda? Dulu dia sangat perhatian, tapi sekarang tuh untuk balas chat saja itu sudah lama. Dia tuh kayak cuek gitu. Jadi maksud kakak sikap dia beda itu karena dia balas chat itu lama, dan kakak menganggap sikap tersebut itu sebagai sikap yang cuek. Apakah benar seperti itu? Iya, tapi bukan cuma chat saja. Dia kalau ketemu itu saya merasa dia kurang excited. Baik, kalau yang saya pahami itu bukan cuma soal balas chat, tapi yang bikin kakak merasa tidak yakin itu karena dia itu kayak tidak antusias kalau kalian itu bertemu. Apa itu yang kakak maksud? Iya, itu yang bikin saya pikiran terus. Baik, jadi selama sesi tadi saya merasa sudah berusaha menggunakan keterampilan klarifikasi yang cukup baik. Saya juga mencoba untuk tidak langsung menyimpulkan, tetapi memastikan pemahaman melalui pertanyaan